Santai, saatnya tanya ahlinya. Dokter, benarkah virus C19 atau COVID ini adalah konspirasi? Jadi konspirasi itu kan bahasa makar ya, makar atau konspirasi. Jadi sesuatu yang sifatnya tersembunyi ya, kemudian direncanakan, tersembunyi dan untuk merugikan orang lain atau menguasai kan. Ya mungkin konspirasi yang menguasai ya. Teori-teori konspirasi itu kan untuk menguasai bisnis misalnya ya, atau menguasai kekuasaan wilayah tertentu ya, kayak misalnya negara ya Israel Yahudi itu kan juga konspirasi ya untuk menguasai Palestina dan sekitarnya, itu juga konspirasi ya. Atau mungkin negara Cina dengan program obornya itu ya, itu juga menguasai ekonomi negara lain seperti di Afrika ya, Sri Lanka, itu kan juga karena jebakan hitam ya dari Cina ya, itu strategi. Kalau Amerika kan strateginya militer ya semacam itu, namanya banyak tentang konspirasi ya. Nah, kemudian apakah COVID ini konspirasi? Nah, itu yang mana dulu? Yang konspirasi itu munculnya virus ini dulu, itu yang dianggap konspirasi, atau yang dianggap konspirasi itu COVID ini tidak nyata. Yang paling banyak yang beredar itu kan yang banyak di-share atau di-broadcast ya, di grup-grup WA atau sosmed itu kan konspirasi bahwa COVID ini tidak nyata, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, konspirasi yang kedua, COVID ini nyata tapi dibuat supaya perusahaan farmasi seperti membuat vaksin itu untung banyak. Nah, ya, itu yang konspirasi kedua. Ya. Konspirasi ketiga mungkin dengan dimunculkan wabah ini supaya negara tertentu bisa menguasai negara lain. Itu juga banyak lah. Jadi tidak hanya COVID aja yang ada variannya, konspirasi juga variannya macam-macam. Ya. Seperti itu. Nah, mari kita bahas satu-satu ya tentang apakah nyata atau tidak. Buktinya nyata ya, kita lihat sendiri ya. Penyakit ini baru ya, di dunia medis baru. Makanya dokter, fasilitas kesehatan di seluruh dunia pun pada awalnya tidak tahu harus memberi obat apa pada pasien ini. Karena terus terang ini penyakit baru, tidak ada ilmunya, ya, beda sendiri dengan penyakit-penyakit sebelumnya. Sangat cepat dan sangat mematikan. Ya, makanya itu perlu waktu ya. Pada awal-awal wabah itu kan tidak terkendali ya. Di Spanyol, Italia juga banyak ya, ribuan orang meninggal ya di Spanyol sama Italia, terutama orang-orang tua ya. Kemudian di Amerika juga habis-habisan ya, di zamannya Presiden Trump itu kan Presiden Amerika ini juga kurang care ya terhadap pandemi ini ya. Di sana itu juga habis-habisan banyak meninggal sana ya. Nah, kalau ini tidak nyata ya, bagaimana bisa kita menjelaskan kematian yang begitu banyak dalam waktu singkat? Di seluruh negeri yang terdampak ini, angka kematian penguburan ya tahun ini atau tahun 2020 ya dengan tahun-tahun sebelumnya itu berbeda, sangat meningkat berlipat-lipat. Contohnya kayak di Jakarta itu ada penelitian dari mana ya, dari luar kalau nggak salah itu saya baca artikelnya itu, kasus yang dikubur tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun terakhir itu jauh peningkatan ya. Dan itu tidak lazim ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada bencana alam ya gimana bisa banyak kayak gitu ya. Terus yang kedua, konspirasi kedua, apakah ini sengaja dimunculkan, sengaja dilepas virusnya, kemudian biar pembuat farmasi untung ya, itu juga sangat sulit dibuktikan. Buktinya juga belum ada. Memang sekarang Amerika dan NATO ya, kalau kita lihat itu sedang menggunakan isu kebocoran lab ya, bahwa Wuhan ya dok ya? Iya, kebocoran lab di Wuhan. Di Wuhan memang ada lab virologi ya untuk meneliti virus-virus terutama virus SARS ya. SARS pertama kan juga tahun 2002-an ya di Cina ya muncul ya. Memang dari kelelawar, kemudian kelelawar lompat ke ferret. Ferret itu semacam kayak musang ya, tapi bukan musang. Dari ferret lompat ke manusia. Ya. Di Cina kan memang banyak orang makan binatang kelelawar, betul, binatang buas, macam-macam campur itu. Nah, itu diduga ada lompatan virus dari kelelawar ke manusia. Lewati pasar hewan tadi. Ya. Dan memang model pasar hewan itu
terbukti di SARS yang pertama sekitar tahun 2002 ya di Cina itu ya, Hong Kong dan sekitarnya. Kemudian saudara sepupunya SARS ini namanya MERS, Middle East ya, di di Arab Saudi ya, Timur Tengah sekitarnya kan MERS ya. Itu dari unta, jadi dari kelelawar lompat ke unta ke manusia. Itu juga mematikan juga. Ya. Itu medianya juga dimakan ya dok ya penularannya? Kalau pada iya memang ditemukan. Jadi ditemukan di Jadi unta itu terakhir. Ya. Karena ada muncul kasus sesak nafas ya dengan perburukan terus gagal nafas, paru-parunya gagal ya. Terus sama dokter yang di Saudi kalau nggak salah itu orang Mesir tapi di Saudi itu kemudian diteliti, kemudian dikirim sampelnya, oh ini mirip dengan SARS yang di Cina gitu gejalanya, mirip ya. Ternyata setelah diteliti emang virusnya mirip, jadi masih sepupu. Ibaratnya kalau keluarga besar virus coronavirus itu kan ada alpha dan beta coronavirus itu masih sepupuan ya mirip-mirip lah. Ibaratnya kalau sepupu itu wajahnya mirip ya, sifatnya mirip ya. Sama, virus juga sama ya. Nah, yang SARS ketiga ini yang disebut dengan SARS-CoV-2 atau yang dulu namanya Wuhan coronavirus ini juga mirip ternyata. Itu awalnya yang di Wuhan kok mirip gejalanya dengan SARS yang 10 tahun lebih yang lalu ya, kok muncul lagi, jangan-jangan SARS. Dicek, DNA-nya dicek, dibandingkan dengan SARS yang lama sama MERS yang dari Timur Tengah. Ternyata mirip, lebih dari 90% kemiripan, tapi ini berbeda. Jadi mirip tapi berbeda. Kemudian diduga memang berasal dari kelelawar juga. Jadi salah satu makhluk hidup yang punya banyak virus itu adalah kelelawar. Makanya ada salah satu hikmah kita dilarang membunuh, apalagi memakan kelelawar kan, karena kelelawar itu dia itu semacam kayak reservoir. Jadi apa ya bilangnya? Penampung ya. Jadi penampung virus ya, bakteri, virus yang berbahaya untuk manusia. Jadi hikmahnya itu Allah ciptakan kelelawar itu untuk menampung wabah-wabah penyakit itu supaya tidak mengenai manusia ya. Kita tahu jadi kalau kita tinggal di suatu tempat awalnya ada kelelawar kan mesti pergi ya pada manusia ya. Itu jadi cuma kan kerusakan ekosistem ya, kemudian perambahan hutan ya, lingkungan yang habitat kelelawar itu rusak, akhirnya terjadilah kontak ya antara kelelawar yang punya koleksi banyak virus patogen yang berbahaya, kontaklah dengan kehidupan manusia yang melalui dimakan atau ya seperti apalah kalau dimakan banyak anjing aja dimakan ya. Nah itu akhirnya terjadilah penularan dari kelelawar ke manusia. Itu secara cuma itu masih belum bisa dibuktikan. Belum ada buktinya itu bukan berarti tidak terbukti, cuma kita belum tahu apakah betul atau tidak ya. Apakah ini memang kebocoran dari lab, kemudian misalnya ada orang yang petugas labnya ya, penelitinya di sana tertular ya pada saat dia bekerja, tertular ya, kemudian dia keluar dari fasilitas, kemudian kontak dengan orang sehingga penularannya menyebar, itu bisa aja. Dan pernah ada sejarahnya tahun 2004 ya sekitar ya, itu epidemi SARS yang kedua ya, 2 tahun selang yang pertama, memang karena ada salah satu kayak trainee dulu kalau ceritanya saya baca itu, trainee jadi kayak peneliti yang magang ya, jadi dia masih belum familiar dengan, belum terbiasa betul ya dengan prosedur safety ya di tempat kerja di lab yang itu di Wuhan juga itu dok? Itu bukan di Wuhan, di tempat lain. Okay. Cina bagaimana aja, lupa kota yang mana. Itu dia kontak dengan virus yang ada di lab, kemudian dia tertular, kemudian dia pergi ke pasar atau kemana gitu. Nah, itu memunculkan outbreak kedua di sini. Itu emang lab leaking ya, jadi kebocoran lab. Cuma yang sekarang kita masih belum tahu ya. Jadi tim WHO sudah kirim, cuma kan pada saat outbreak muncul di Cina ini kan Cina juga langsung menutup ya, jadi menutup erat semua akses komunikasi ya. Tahu sendiri kan Cina juga censorship-nya kan ketat ya. Itu juga sepertinya masih belum ada hasilnya. Nah itu yang jadi pertentangan antara Amerika dengan Cina sekarang, saling tuduh ya. Cina
Tentunya Amerika yang bawa, karena beberapa minggu sebelum itu ada latihan militer ya, pasukan Amerika masuk ke Wuhan. Sementara orang Amerika ya itu menuduh bahwa ini kebocoran lab. Ya kita nggak tahu, saya juga nggak bisa duga-duga ya, karena evidennya, buktinya juga kita nggak tahu ya. Terlepas dari itu, yang penting ya, karena kalau kita ribut sama asal usul, sementara yang nyata ini loh sudah betul. Kita akan jadi abai. Contohnya begini, misalnya kita ribut sama asal usul, akhirnya ini konspirasi, jadi kita nggak usah pakai masker, prokes, karena konspirasi. Nah, padahal sudah banyak yang mati, sudah banyak yang meninggal, ya. Obat-obatan sudah langka, oksigen susah carinya. Nah, yang di depan ini loh kita hadapi dulu, kalau asal usul nanti urusan belakang, nanti sudah ada orang yang cari sendirinya. Memangnya seperti itu. Jadi menanggapi konspirasi ya, yang kita rasakan sekarang ini nggak akan berubah kalau kita nggak ikhtiarnya pas. Ya. Ikhtiarnya pas itu apa? Berarti kita ingat kan kisahnya wabah Taun ya di zamannya Khalifah Umar itu kan di Syam ya. Memang beliau ketika mau masuk Palestina Syam itu kan dia berunding dengan para sahabatnya kan ya. Kemudian memilih untuk tidak jadi masuk. Ya. Ketika ditanyakan apakah ini berarti tidak percaya takdir atau bagaimana? Nah, kata beliau kan memilih takdir yang baik daripada yang buruk ya. Kita tahu bahwa kalau kita tidak menjaga prokes, tidak menggunakan masker di tempat yang berisiko, kita kemungkinan akan dapat takdir yang buruk gitu loh. Atau orang lain akan dapat takdir yang buruk gara-gara kita. Jadi kita niatnya menjalankan protokol kesehatan, masker, ya. Intinya adalah untuk kita memilih takdir yang baik, kita sehat, kita tidak tertular, orang yang ada di sekitar kita juga tidak tertular. Ya, harusnya pemikirannya seperti itu yang maksudnya dipahami daripada kita sibuk sama konspirasi, akhirnya yang penting jadi tidak terurus ya, yang lebih ada manfaatnya jadi tidak tercapai manfaatnya gara-gara kita teracuni oleh konspirasi gitu ya. Jadi semoga bisa membuka wawasan dan wacana ya. Kita nggak terus-terusan berkubang di konspirasi. Soalnya bagaimanapun mungkin kalau misalnya kita melihat media sosial itu yang namanya perdebatan itu selalu menarik perhatian banyak orang, Dok. Daripada kita cuma sekedar ngikuti prokes yang ada. Padahal itu tadi yang Atum bilang bahwa kita harus move on dari wabah ini sebenarnya gitu loh. Karena ya kita nggak bisa terus-terusan kayak gini juga kan, Dok ya. Memperhatikan skala prioritas. Baik, semoga jawaban dari dokter tadi udah. Satu lagi tadi lupa ya, tentang konspirasi pabrik farmasi ya. Jadi itu sebetulnya kalau dari awal ya saya lihat itu trennya justru banyak perusahaan yang enggan untuk bikin vaksin dan sebagainya. Kenapa? Karena pengalaman tahun 2002-2004 SARS yang pertama itu sudah diteliti vaksin ya. Kemudian produksi sudah belum produksi, belum penelitian ya, masih penelitian mau mencari vaksin, belum dirilis vaksinnya, belum di launching, itu wabahnya sudah hilang ya. Sudah hilang ya. Artinya kan penelitian itu muspro kan pada saat itu ya, pada saat itu seakan-akan perusahaan itu sudah investasi ya, dan itu nggak murah, ternyata nggak kepake. Itu kan juga dari sisi investasi kalau dihitung uang rugi kan ya. Makanya awal-awal ini banyak yang malas sebetulnya mau bikin, jangan-jangan ditunggu nanti kan hilang gitu ya. Ternyata kan berlanjut ya. Dan peneliti vaksin yang pertama itu yang SARS-CoV-2 ini ya, justru banyak yang berangkat dari kampus, bukan dari dari kampus kayak Oxford itu yang mensponsori yang merintis untuk AstraZeneca itu dari Oxford University ya di Inggris ya. Kemudian kalau yang Pfizer itu awalnya memang dari peneliti orang Moderna. Jadi mereka sudah meneliti metode ini, vaksin ini untuk penyakit lain, untuk kanker gitu ya. Jadi penelitian kanker bagaimana caranya membuat vaksin untuk kanker ya. Itu Moderna sama Pfizer ya. Begitu ada COVID, wabah,
mereka menggunakan teknologi yang untuk kanker ini dirubah jadi untuk penyakit infeksi, yaitu wabah ini. Jadi itu tidak ujuk-ujuk, ya. Penelitiannya pun udah 20-30 tahun lebih. Baru pas ada COVID ini, ada momen, oh kita bisa pakai yang ini, tapi untuk penyakit wabah. Ya, jadi pendekatannya tinggal merubah aja. Makanya kok banyak yang tanya, kok cepet ya, harusnya dulu puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun baru keluar vaksin. Oh iya. Setahun aja kok udah keluar ya. Nah, AstraZeneca itu teknologinya sudah sekitar tahun 60-an, 70. Cuma tidak dipakai untuk penyakit infeksi. Jadi contohnya kayak penyakit bawaan itu ya. Jadi ada penyakit yang dia orang itu mengalami mutasi genetik ya, sehingga dia proteinnya cacat ya. Contohnya misalnya orang dengan thalassemia itu kelainan darah ya. Jadi kalau sel darah merahnya itu harusnya bulat-bulat terus gepeng kayak koin itu ya. Itu bentuk yang normal. Bentuk yang normal nanti kita bisa mengikat oksigen dengan normal. Tapi kalau orang thalassemia itu macam-macam pletot-pletot gitu ya. Jadi kayaknya cetakannya itu gagal ya, karena ada kekurangan protein karena mutasi genetik. Nah, vektor virus adenovirus yang dipakai untuk contohnya seperti AstraZeneca itu bisa mengobati orang dengan kelainan genetik seperti itu. Jadi bagian dari terapi genetik namanya, bukan untuk penyakit infeksi. Dan itu kajiannya sudah berpuluh-puluh tahun. Begitu ini, peneliti kemudian berpikir, nah kita butuh cepat nih vaksin. Bagaimana caranya? Oh kita coba pakai yang ini. Pakai. Jadi vaksin adenovirus vektor yang dipakai seperti AstraZeneca itu memang baru kali ini pakai itu. Sebelumnya tujuannya untuk dipakai penyakit lain. Pas ada momen wabah dan ada peluang ini bisa dipakai, baru dipakai. Makanya seakan-akan setahun kok cepat sekali. Teknologi ini udah berpuluh-puluh tahun, minimal 2 dekade atau 3 dekade itu sudah diteliti selama itu. Jadi istilahnya tinggal merubah aja, memodif gitu ya. Finishing touch-nya dirubah. Tapi pakemnya sudah ada gitu loh maksudnya. Berarti sebenarnya dengan adanya vaksin ini kita mendapatkan 2 proteksi dok ya. Nggak cuma untuk kasus COVID aja, tapi tadi penyakit-penyakit yang sebenarnya tujuan vaksin ini diciptakan, kita juga terproteksi dari itu juga mungkin ya? Oh bukan, jadi bukan. Sebenarnya maksud saya itu dulu teknologi vaksin ini ya, yang pakai AstraZeneca sama Pfizer itu untuk mengobati penyakit lain, jadi penyakit kanker atau penyakit cacat turunan ya seperti thalassemia, cacat genetik maksud saya, itu bisa diobati dengan ini. Tapi ini belum selesai, belum final gitu ya. Nah ini platformnya atau pakem caranya, metodenya itu bisa dipakai untuk membuat vaksin coronavirus. Oh, oke. Jadi tidak bermakna bahwa kalau kita divaksin pakai ini kita sembuh dari penyakit yang lain, enggak, karena vaksin sifatnya khusus atau spesifik ya. Kalau kita buat didesain untuk memproteksi dari coronavirus ya hanya untuk coronavirus, tidak bisa untuk yang lain. Dok, tadi sempat disinggung bahwa virus SARS yang sebelumnya itu tadi perusahaan yang udah berinvestasi banyak untuk ngeluarin vaksin, tapi ternyata risetnya percuma dan rugi karena virusnya tiba-tiba hilang. Nah, kalau sekarang itu yang menyebabkan hilang itu mungkin bisa diaplikasikan di saat ini tuh apa dok? Itu nggak diketahui sebetulnya ya. Ini pertanyaan bagus. Dulu hilang ya bawa alam ya, saya juga nggak tahu. Penelitian juga saat itu memang lockdown ketat ya. Jadi di Cina itu begitu outbreak ya. WHO saat itu sangat ketat ya, karena sebelumnya sudah ada avian influenza, ada flu burung ya, sering di Cina ya. Jadi begitu ada coronavirus SARS yang pertama, WHO menekan Cina supaya benar-benar lockdown. Ya. Saat itu akhirnya lockdownnya ketat ya. Kemudian Kodarowo bisa dikendalikan wabahnya dan nggak sampai meluas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tahun awal 2000-an itu kan penerbangan internasional juga tidak sebanyak ya. Tidak sebanyak 20 ya, traveling, turis mancanegara kan masih terbatas. Pariwisata lah ya. Pariwisata ya. LCC juga masih terbatas ya, paling nggak ada LCC ya.
adanya pesawat yang mahal-mahal semuanya, Garuda ya, Citylink aja belum ya. Maksudnya kayak Air Asia juga nggak ada ya. Istilahnya kan penerbangan saat itu masih mahal. Mahal, betul. Ongkos untuk wisata mahal. Jadi pergerakan manusia juga masih terbatas saat itu. Tidak seperti saat 2019, di mana begitu muncul di Cina sudah kemana-mana itu. Nah, sudah ke Inggris, sudah ke Amerika, nyebar di mana-mana. Ya. Terus kemudian ada tarik ulur tahun 2019 itu. WHO juga berkaca dari tahun sebelumnya, tahun 2002-an ya, kalau di lockdown ini ekonomi juga bakal menarik ya. Makanya sambil menunggu data, jadi tidak langsung lockdown pas itu. Dulu itu namanya bukan pandemik ya. Jadi awalnya outbreak itu skala regional lokal ya. Kemudian habis itu naik lagi saya lupa, global concern ya. Jadi di bawah pandemik. Jadi kayak kelas-kelas derajat penyebaran itu dibagi berdasarkan tingkat penyebarannya. Kalau beberapa negara sudah kena dengan kasus yang minimal segini, yaitu baru masuk pandemi. Pandemik nanti work-up-nya mereka, kerjanya mereka, strategi berbeda lagi. Jadi agak tarik ulur, WHO bingung menentukan apakah ini sudah harus lockdown ketat, karena lockdown ketat nanti tarik ulur dengan ekonomi tadi loh ya. Jadi banyak merugikan secara dari sisi ekonomi ya. Tapi ya, akhirnya telat juga kan, sebetulnya tahun baru Maret ya, jadi pandemi gitu ya. Padahal munculnya sekitar Desember akhir ya, muncul pertama kali. Kita Februari Maret itu baru di declare sebagai pandemi. Ya, padahal sudah kemana-mana. Ya, manusia bisa berencana, tapi ya ininya bukan seperti ini ya.